Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, salam sehat untuk kita semua. Kita masuk pada pertemuan 12, yaitu tentang stack dan QEW. Jadi untuk materi yang pertama itu kita akan membahas tentang stack. Jadi stack itu adalah berupa tumpukan di sini. Jadi stack itu bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari sebuah susunan data. Jadi prinsip dari stack ini adalah last in, first out atau LIFO. Jadi siapa yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Tuh, beda dengan apa kemarin link list ya. Kalau link list siapa yang masuk duluan itu yang keluar duluan. Tapi kalau stack siapa yang masuk terakhir itu yang keluar duluan. Ya, dan ini bentuk dari apa namanya deklarasi dari stack gitu. Jadi di sini kita deklarasikan stack itu maksimal stacknya itu berapa dengan penulisan pagar defend max stack 5. Kemudian kita deklarasikan juga stack dengan struct dan array datanya. Jadi dapat dilihat di situ untuk deklarasi stack dengan struct dan array datanya itu penulisannya itu bentuk dari data yang ada pada stack itu ada 5 buah data yang berbentuk array di situ. Jadi nantinya dia itu akan berbentuk gitu. Kemudian untuk variabel stack dari struct itu berbentuk stack kemudian spasi tumpuk di sini. Itu bentuk dari pendeklarasiannya. Kemudian di sini untuk inisialisasi. Jadi pada inisialisasi ini diasumsikan itu pada awalnya isi top atau bagian atas atau kepala itu dengan -1. Kenapa -1 di sini? Karena array itu kan dimulai dari 0. Jadi kalau misalnya mulanya itu 0, berarti mulanya itu di 1 nantinya. Makanya di sini diisi -1 karena mulainya dari 0. Jadi dengan demikian jika itu -1 itu berarti stacknya masih kosong di sana. Nah, di sini kita lihat bentuk inisialisasi dari stack tersebut. Jadi itu di dalam kurung awal tersebut dapat dilihat itu tumpuk titik top sama dengan -1. Jadi itu inisialisasi dari menandakan stack itu dalam keadaan kosong. Jadi tumpuk itu juga sama dengan stack. Jadi stack paling atas tersebut sama dengan -1 di sana. Jadi belum ada data di sana, masih kosong. Jadi untuk top itu adalah variabel penanda dalam stack yang menunjuk elemen teratas dari stack tersebut. Jadi top itu elemen teratasnya atau kepalanya.
Kalau top of stack itu akan selalu bergerak hingga mencapai maksimal dari stack tersebut, sehingga nantinya akan menyebabkan stack itu menjadi penuh. Jadi dapat kita lihat itu pada gambar itu ada 5 buah data 0 sampai 4. Jadi pada bagian keempat itu merupakan maksimal dari stack tersebut. Kemudian di sini ada isempty. Jadi di sini digunakan untuk memeriksa apakah stack tersebut masih dalam kondisi kosong atau tidak. Jadi caranya itu dengan memeriksa top of stack-nya. Jadi kita periksa top-nya. Jadi jika top itu masih -1, maka berarti stack itu masih kosong. Tapi kalau sudah tidak -1, itu menandakan stack tersebut sudah ada isinya. Jadi dapat kita lihat pada gambar tersebut, jika tumpuk titik top sama dengan -1, maka return 1 itu berarti program itu selesai, berarti menandakan stack itu dalam keadaan masih kosong. Tapi jika tidak -1, berarti itu dalam keadaan sudah ada isinya. Jadi di sini dapat kita lihat kan pada bentuk gambarnya juga dari stack itu tumpukan diumpamakan sebenarnya itu tuh dalam bentuk stack itu berupa array juga di sini. Cuma nanti dalam penulisan atau membuat stack itu agak sedikit berbeda dengan array-nya. Kemudian yang selanjutnya itu is full. Jadi pada is full ini digunakan untuk memeriksa apakah kondisi stack sudah penuh. Kemudian dengan cara itu memeriksa top dari stack tersebut. Jika jika top dari stack tersebut sudah full, maka berarti itu sudah berisi datanya di sana, sudah penuh. Tapi jika top itu masih -1, berarti itu sudah sudah masih kosong misalnya. Jadi nanti untuk operasinya itu top dari stack itu jika sama dengan maksimal stack itu -1, berarti itu penuh. Tapi jika top dari stack tersebut kecil dari maksimal stack -1, maka itu belum penuh itu. Jadi dapat kita lihat itu integer is full, kemudian bentuk tulisan sintaknya ya sama dengan maksimal stack -1, berarti itu sudah penuh nantinya. Di sini dapat dilihat maksimal stack itu pada bagian top itu pada bagian keempat. Kemudian lanjut ke push. Jadi push ini untuk menambahkan item pada posisi paling atas. Kemudian ini digunakan juga untuk memasukkan elemen ke dalam stack untuk selalu menjadi elemen teratas. Jadi ini fungsi untuk menambahkan item pada posisi yang paling atas nantinya.
Itu caranya itu dengan menambah satu nilai dari eh, top dari stack tersebut. Kemudian setiap ada penambahan elemen dari stack selama stack itu belum penuh, jadi bisa ditambahkan. Selama stack itu belum penuh, itu bisa ditambahkan. Kemudian isikan nilai baru ke stack berdasarkan indeks dari top dari stack tersebut setelah ditambahkan satu. Jadi bentuk dari penulisannya dapat dilihat itu void pass itu dengan variabel d, data char dengan apa namanya kapasitas datanya itu ada 5. Kemudian top tumpuk titik top plus plus, jadi itu ditambahkan satu di apa namanya fungsi dari plus plus itu menambahkan satu dari nilai tumpuk titik top tersebut. Kemudian str copy, jadi itu menempuh apa namanya mengopi data dari tumpuk titik top ke tumpuk titik data. Jadi dapat dilihat jadi dapat dilihat di sini itu apa namanya bentuk dari gambaran di fungsi dari bus tersebut. Kemudian lanjut ke fungsi selanjutnya, itu fungsi pop. Jadi pop ini untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas. Di push tadi untuk menambahkan, tapi di sini pop di sini untuk menghapus posisi yang teratas tersebut. Jadi dengan cara diambil dahulu nilai elemen teratas dari teks tersebut dengan mengakses posisi teratas dari stack tersebut. Kemudian tampilkan nilai yang akan diambil. Kemudian lakukan decrement nilai dari top dari stack tersebut sehingga jumlah elemennya stacknya itu berkurang satu. Jadi di sini digunakan itu fungsi dari min untuk pengurangannya. Tapi dapat dilihat di sana, di sini menggunakan untuk menampilkan itu dalam bentuk if ya. Jadi di printf di sana, kemudian dikurangi datanya dari data yang akan dihapus tersebut. Itu fungsinya itu pada fungsi min tersebut. Jadi dapat dilihat di sini itu pada gambar tumpukan pertama itu ada data ABC, jadi berada pada topnya itu sama dengan 2, kemudian dikurangi sebelahnya dikurangi 1 karena ada fungsi min untuk menghapus data yang terakhir yang paling atas. Jadi datanya berkurang di sini, tinggal AB saja lagi. Kemudian fungsi clear. Clear ini untuk mengosongkan stack tersebut atau menghapus isi data dari stack tersebut. Jadi dengan menghapus stack tersebut, maka stack top dari stack itu
kembali pada posisi -1. Kemudian di situ dapat kita lihat itu void clear, jadi fungsi dari untuk menghapus tumpuk titik data sama dengan tumpuk titik top sama dengan -1 di sana. Jadi diposisikan di sana data pada stack itu pada top sama dengan -1. Oke, mungkin itu apa namanya penjelasan dari stack tersebut. Apakah dari penjelasan tersebut ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada yang masih diragukan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut pada materi selanjutnya, itu tentang Wiwi. Jadi Wiwi ini adalah bentuk dari struktur data antrian. Jadi merupakan suatu bentuk khusus dari list linear dengan operasi pemasukkan data hanya diperbolehkan pada satu sisi saja. Jadi sisi yang diperbolehkannya itu adalah sisi belakang atau bagian ekornya. Dan untuk penghapusannya itu hanya diperbolehkan pada sisi yang lain atau sisi depan. Berarti di sini untuk input data itu harus pada sisi belakang dan untuk menghapus harus pada sisi depan atau pada bagian kepalanya. Jadi di sini prinsip dari antrian tersebut adalah FIFO. FIFO tersebut adalah freeze in, freeze out. Jadi di sini siapa yang masuk pertama itu yang keluar pertama gitu. Atau juga bisa disebut FCFS, first come first serve. Jadi siapa yang datang duluan itu yang akan dilayani. Jadi dapat kita lihat di sini itu bentuk cara pendeklarasian dari Wiwi di sini. Jadi di sini ada event max 8. Jadi datanya itu ada 8, kemudian tipe depth struct, kemudian ada variabel data, head sama type. Jadi dapat kita lihat di sini untuk height-nya itu -1, tail-nya itu -1. Jadi sini ada total 8 data di sini. Atau 8 antrian. Ini sama juga bentuknya seperti array, cuman dalam penggunaannya itu berbeda. Jadi khususkan untuk PWI di sini. Kemudian operasi pada Wiwi. Jadi yang pertama itu create. Jadi create ini digunakan untuk membentuk dan menunjuk awal terbentuknya suatu antrian. Jadi untuk menciptakan dan menginisialisasi Wiwi dengan cara membuat head dan tail itu sama dengan -1. Jadi kepala dan ekornya itu harus -1. Jadi dapat kita lihat di sana kepala dan ekor harus -1 untuk inisialisasi pertama.
Kemudian ada SMT, jadi untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong. Ini sama halnya juga dengan stack tadi fungsinya. Kemudian caranya itu dengan memeriksa nilai tilenya jika tilenya min 1. Nah, jadi di sini bedanya itu stack itu kita memeriksanya pada bagian top, pada bagian atas atau kepala. Tapi kalau untuk Quiwi ini pada bagian ekor di sini atau pada bagian bawah. Jika ekornya itu min 1 atau bagian bawahnya itu min 1, maka antrian masih kosong. Dan head ini adalah tanda untuk kepala antrian atau bagian teratas dari antriannya. Jadi untuk pergerakan pada antrian itu terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakangnya dengan menggunakan dari nilai tailnya atau ekornya. Jadi dapat kita lihat di sini bentuk dari sintak untuk melihat apakah datanya sudah berisi atau masih kosong. Jadi karena ekornya masih min 1 berarti itu datanya masih kosong di sini. Kemudian yang ketiga itu is full. Jadi untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum di sini. Jadi cara pengecekannya itu dengan mengecek nilai tail. Jika tailnya itu maksimal min 1, berarti antrian sudah penuh. Jadi max min 1 itu adalah batas elemen dari array pada PW yang kita gunakan. Jadi untuk pada sintak programnya dapat kita lihat itu jika antrian dari tilenya itu sama dengan maksimal min 1, ini nilai maksimal, nilai yang paling atasnya itu. Jadi itu menandakan sebuah QW-nya itu sudah penuh. Jadi dapat kita lihat di gambarnya itu, ini dapat dilihat head-nya itu sama dengan 0. Antrian penuh karena head-nya sudah 0. Jadi maka di sini ekornya itu sama dengan maksimal min 1. Max min 1. Gitu. Kemudian fungsi selanjutnya itu NQW. Jadi NQW ini untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Jadi penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen yang paling belakang. Kemudian penambahan elemen selalu menggerakkan variabel dari tailnya dengan cara menambahkan tailnya terlebih dahulu. Jadi dapat kita lihat di gambar itu posisi headnya sama dengan 0 karena sudah ada data yang diisi. Kemudian di sini bentuk dari QW-nya itu ada 8 antrian data dan data yang terakhir masuk itu pada bagian tel 3. Itu datanya itu berupa data K8 di sini. Jadi data yang baru akan ditambahkan pada elemen paling belakang atau pada bagian ekornya.
Kemudian di sini ada the query. Digunakan untuk menghapus elemen terdepan dari antriannya dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi nilai telnya dengan 1. Jadi pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Jadi untuk melakukan penggeserannya tersebut kita menggunakan looping, kemudian mengurangi nilai telnya dengan 1. Jadi setelah looping itu ada sintak untuk pengurangan 1. Jadi dapat dilihat di sini ada 4 data awalnya, kemudian berubah jadi 3 data. Jadi pada bagian data yang pertama itu nilai yang pada bagian kepala itu yang dihapus. Jadi dihilangkan angka 4, kemudian tinggal 3 data lagi. Jadi penghapusannya melalui kepala terlebih dahulu, kemudian untuk penambahannya itu melalui ekornya. Kemudian masuk pada fungsi clear. Itu untuk fungsi clear itu untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tile dan head sama dengan -1. Jadi penghapusan elemen-elemen dalam query ini sebenarnya tidak menghapus array-nya, namun hanya mengset indeks dari pengaksesan nilainya itu ke -1, sehingga elemen-elemen dari antriannya tersebut tidak lagi terbaca, sehingga mengembalikan antrian seperti keadaan semula. Jadi mengembalikan antriannya pada awalnya itu adalah -1. Pada bagian -1. Jadi di sini dapat kita lihat itu untuk headnya itu -1, tailnya itu -1, sehingga antrian tersebut menjadi kosong di sini. Jadi itulah materi tentang stack dan query. Jadi terkait materi tersebut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang masih ragu, silakan. Oke, kalau tidak ada berarti sudah pada paham semua ya.